Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak hebat. Apa kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan pagi ini kita akan belajar tematik. Nah, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Let's pray together. Ananda hebat. Pagi ini kita akan belajar tematik tema 2, subtema 3, yaitu mengenai bermain di lingkungan sekolah. Nah, subtema 3 kali ini yang akan kita pelajari adalah mengenai muatan bahasa Indonesia, yaitu mengenai mencari informasi dari pengamatan gambar. Nah, sekarang silakan kalian membuka buku pena halaman 125 dan Miss Okta akan membacakan cerita. Nah, sekarang anak hebat, dengarkan cerita dari Miss Okta dengan seksama ya. Terima kasih. Selamat pagi Ananda. Untuk mendapatkan informasi dari kita mengamati gambar, kita bisa menggunakan kalimat tanya. Nah, bagaimana ya cara untuk membuat kalimat tanya sederhana? Ada beberapa kata yang bisa kita gunakan. Yang pertama, apa? Yang kedua, siapa? Yang ketiga, kapan? Yang keempat, bagaimana? Yang kelima, mengapa? Yang keenam, di mana? Dan berapa? Adalah kata tanya yang bisa kita gunakan untuk mencari informasi mengenai benda, kejadian, atau perbuatan. Bagaimana adalah kata tanya yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan informasi mengenai cara, langkah, proses bagaimana suatu peristiwa itu terjadi. Siapa adalah kata tanya yang bisa kita gunakan untuk mencari informasi mengenai seseorang yang ada dalam cerita, dalam bacaan, atau dalam kejadian tersebut. Di mana adalah kata tanya yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan informasi mengenai tempat, keadaan, suatu peristiwa yang terjadi. Kapan adalah kata tanya yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan informasi mengenai waktu suatu kejadian yang berlangsung. Mengapa adalah kata tanya yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan informasi mengapa, untuk mendapatkan informasi sebab, alasan kenapa suatu kejadian itu bisa terjadi. Terakhir adalah berapa. Berapa adalah kata tanya yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan informasi mengenai jumlah, banyak, satuan dalam suatu peristiwa itu. Nah, kira-kira contohnya berapa orang yang ikut berlomba? Nah, dari materi tersebut, setelah ini Miss Okta akan bercerita pengamatan dalam gambar. Nah, setelah Miss Okta bercerita, nanti akan ada soal. Nah, anak hebat, silahkan anak-anak hebat mendengarkan cerita dari Miss Okta dengan sesama agar bisa menjawab pertanyaan di akhir cerita. Miss Okta akan bercerita mengenai pengamatan dalam gambar. Nah, setelah Miss Okta bercerita, nanti akan ada soal. Nah, anak hebat, silahkan anak-anak hebat mendengarkan cerita dari Miss Okta dengan sesama agar bisa menjawab pertanyaan di akhir cerita. Anda hebat, berjumpa lagi dengan Miss Okta. Sekarang Miss Okta akan bercerita mengenai berlibur ke kebun binatang. Nah, ibu sekolah semester ganjil kemarin, Udin, Kak Dea, Ayah, dan Bunda sekeluarga berlibur ke Yogyakarta. Mereka berlibur ke kebun binatang Gembira Loka. Mereka sangat gembira karena akhirnya di musim liburan mereka dapat berlibur bersama satu keluarga. Mereka berkeliling melihat berbagai macam yang ada di kebun binatang. Di kebun binatang ada berbagai macam hal. Yang pertama, ada berbagai hewan-hewan yang ada di kebun binatang, juga ada berbagai macam tumbuhan. Di kebun binatang Gembira Loka ada berbagai macam hewan. Di sana hewannya sangat lengkap. Yang pertama, ada ulat, ada harimau, ada burung merak, ada rusa, juga ada kura-kura. Nah,
Udin sangat senang karena Udin dapat berinteraksi langsung dengan hewan-hewan yang ada di kebun binatang, dan Udin sama sekeluarga dapat belajar secara langsung karena di kebun binatang juga ada para penjaga binatang yang ada di kebun binatang, dan mereka sangat ramah. Dan setiap Udin memberikan pertanyaan dijawab dengan sopan, ramah, sehingga pengetahuan Udin mengenai berbagai macam hewan yang ada di kebun binatang Gembira Loka menjadi lengkap. Udin merasa sangat senang karena dapat belajar tentang berbagai macam hewan secara langsung yang ada di kebun binatang. Nah, kemudian keluarga Udin sangat senang. Setelah keluarga Udin selesai berlibur di kebun binatang Gembira Loka, keluarga Udin melanjutkan perjalanan, yaitu berkeliling di kota Yogyakarta. Nah, setelah liburan itu selesai, Udin, Kak Dea, ayah, dan bunda merasa bahagia dan sangat senang karena bisa berlibur bersama satu keluarga. Nah, Udin dan keluarganya juga berharap semoga liburan semester depannya bisa berlibur lagi. Nah, terima kasih. Silakan anak-anak hebat bisa menjawab apa ya jawaban dari pertanyaan yang bisa berikan. Apa yang dilakukan Udin dan keluarga? Yang kedua, siapa yang berlibur ke kebun binatang Gembira Loka? Nomor 3, di mana Udin dan keluarga berlibur? Nomor 4, kapan Udin dan keluarga berlibur? Yang terakhir, nomor 5, mengapa Udin, Kak Dea, ayah, dan bunda sekeluarga merasa sangat senang ketika berlibur? Kerjakan Ananda-ananda hebat. Terima kasih. Ananda hebat, sekarang kita akan belajar muatan SBDP, yaitu tentang gambar imajinatif. Nah, agar lebih memahami, kalian bisa membuka buku paket pena halaman 135. Miss Ana jelaskan ya Ananda hebat, gambar imajinatif adalah gambar yang ada di pikiran kalian atau yang ada dalam imajinasi kalian. Jadi, kalian bisa membayangkan sesuatu, kemudian kalian tuangkan dalam bentuk gambar. Nah, setelah gambar itu jadi, maka selanjutnya adalah kalian beri pewarna. Bisa menggunakan krayon, pensil warna, ataupun spidol. Mewarnai menggunakan metode gradasi atau gelap terang. Nah, Ananda hebat, Miss Ana sudah memberikan gambar tentang mewarnai gradasi. Di rumah, kalian mewarnai gambar yang sudah Miss Ana berikan ya, dengan metode gradasi. Caranya, kalian beri warna yang gelap berada di luar gambar tersebut, kemudian yang dalamnya warna yang lebih terang. Agar lebih memahami, Miss Ana sudah membuat video cara menggambar atau mewarnai menggunakan metode gradasi. Kalian perhatikan ya, Ananda hebat. Ananda hebat, Miss Ana akan mencontohkan cara mewarnai menggunakan gradasi. Kita menggunakan warna yang lebih gelap untuk diwarnai di luar, sedangkan untuk warna yang berada di dalam kita menggunakan warna yang lebih cerah. Nah, seperti ini ya Ananda hebat. Warna luarnya lebih tua, kemudian yang berada di dalam warnanya lebih terang. Ananda hebat, kalian bisa mewarnai di rumah ya. Setelah Miss Ana dan Miss Okta berikan worksheet yang sudah ada gambarnya, kalian bisa memberi warna dengan metode gradasi. Nah, kalian simak ya hasil yang sudah Miss Ana warnai. 1, 2, 3. Nah, jadinya seperti ini ya.
Ini adalah teknik mewarnai menggunakan metode gradasi, yaitu warna yang di luar lebih gelap, kemudian kalian campurkan warna yang lebih muda di dalamnya. Di sini Miss Ana menambahkan pelangi. Kalian juga boleh ya, Ananda Hebat, menambahkan beberapa gambar jika diinginkan. Nah, mudah ya Ananda Hebat membuat gambar melalui metode gradasi. Kalian coba ya mewarnai di rumah menggunakan pewarna yang ada di rumah. Boleh pensil warna, krayon, atau spidol. Terima kasih Ananda Hebat. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang Miss Okta dan Miss Ana berikan bermanfaat. Jangan lupa kerjakan worksheet bersama ayah dan bunda di rumah ya, Ananda Hebat. Tetap semangat belajar meskipun di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.